Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin sharing atau berbagi lagi cara pinjam uang di aplikasi Aku Laku dengan dana cicil ataupun dengan pinjaman ya teman-teman. Karena banyak sekali yang request kenapa kok pinjaman Aku Lakunya itu gagal atau ditolak. Dan bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di Aku Laku itu tanpa BPJS ataupun tanpa NPWP teman-teman. Nah sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu ya, di sini saya masih belum ada NPWP ataupun belum ada BPJS teman-teman. Nah kalian bisa lihat di sini akun BPJS saya dan akun NPWP saya belum saya hubungkan di Aku Laku teman-teman ya. Namun di sini kalian bisa lihat di Aku Laku saya sudah mendapatkan fitur dana cicil dan fitur pinjaman yang bisa saya lakukan. Nah untuk cara pinjam uang di Aku Laku itu ada dua ya teman-teman, bisa melalui pinjaman dan bisa melalui dana cicil. Sebenarnya juga kalian juga bisa tiga ya, yaitu dengan Gestun atau dengan mencairkan limit Aku Laku. Cuman cara ini tidak disukai oleh Aku Laku karena Aku Laku sendiri sudah menyediakan fitur pinjamannya, yaitu pinjaman biasa atau KTA asetku dan kemudian dana cicil Aku Laku. Nah dari kedua ini mana yang paling baik ya? Dua-duanya mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing ya. Cuman untuk yang masalah paling favorit dari para pengguna Aku Laku adalah dana cicil Aku Laku. Seperti ini ya, kalian bisa lihat tampilannya. Kenapa sih kok dana cicil Aku Laku ini banyak sekali penggunanya dan banyak sekali yang mengincar untuk pinjaman di dana cicil Aku Laku? Yang pertama tentu saja bunganya yang sangat rendah ya teman-teman. Bukannya sangat rendah banget, tapi lebih rendah dibandingkan pinjaman yang sebelumnya di sini. Nah, kalau sekarang kita akan bahas di dana cicil dulu. Nah, dana cicil Aku Laku itu apa sih? Dana cicil Aku Laku itu adalah semacam fitur pinjaman tunai yang ada di Aku Laku dan ini memiliki tenor yang panjang dan limit yang besar. Jadi kalian bisa pinjam hingga 15 juta seperti yang ada di sini ya, dengan tenor 12 bulan. Tapi tentu saja ini nggak bisa kalian dapatkan semata-mata kalian daftar lalu kalian lanjutkan pinjaman, nggak bisa teman-teman. Bahkan untuk fitur dana cicil ini aja, untuk diaktifkan fiturnya itu membutuhkan beberapa usaha kita atau tips-tips dan trik agar dana cicil Aku Laku ini dibuka teman-teman ya. Dan kebetulan saya ini sudah berhasil membuka fitur dana cicil Aku Laku. Nah untuk bagaimana caranya, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, itu banyak sekali tips dan trik bagaimana cara membuka fitur dana cicil Aku Laku teman-teman. Nah di video kali ini saya maksimal masih mendapatkan 2,5 karena jujur aja saya masih nggak terlalu sering melakukan pinjaman di aplikasi dana cicil Aku Laku ini. Jadi bagaimana sih caranya bisa mendapatkan fitur 15 juta dari dana cicil Aku Laku? Ya tentu saja kalian harus sering aktif dan sering mengajukan pinjaman. Dan hal ini teman-teman, ini juga saya ingatkan sekali lagi ya, kalian nggak bisa melakukan pinjaman 2,5 kemudian tenor 2 bulan lalu kalian bayar 1 bulan lalu kalian ajukan pinjaman lagi. Itu nggak bisa teman-teman ya, banyak sekali yang ditolak. Memang Aku Laku tidak memberikan informasi secara detail mengenai aturan ini, tapi pengalaman dari beberapa teman yang cerita kepada saya itu memang tidak bisa. Maksudnya tidak bisanya itu bahwa pinjaman dana cicil kalian bakal ditolak gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mengajukan pinjaman itu kalian harus kasih jeda dulu. Misal kalian pinjaman pertama lunas, lalu kemudian kalian kasih jeda 1 bulan, lalu kalian ajukan pinjaman lagi. Nah itu baru bisa berhasil teman-teman. Nah bagaimana caranya mengajukan pinjaman di dana cicil? Kalian bisa lihat ya, di sini kalian tinggal pilih rekening penerima aja teman-teman. Ada BCA, Mandiri, BRI dan lain sebagainya. Nah saran saya kalian pakai bank yang jelas aja ya. Contoh mungkin BCA, Mandiri, BRI, BNI yang paling banyak digunakan ini teman-teman, di 4 di atas. Ini juga bakal pengaruh loh untuk masalah disetujui atau tidaknya pinjaman kalian ya. Nah selanjutnya di sini kalian bisa menambahkan rekening bank ya. Jadi bank penerima ini banknya kalian pilih ya. Pilih apa? Lalu di sini kalian masukkan nomor rekeningnya. Dan di sini teman-teman jangan sampai sekali-sekali kalian salah memasukkan nomor rekening. Ini bisa jadi berakibat fatal bahwa uang kalian akan dicairkan ke rekening orang lain yang kalian salah ketik nomor rekeningnya itu teman-teman. Ini mungkin terkesan sepele atau simple ya teman-teman, tapi banyak loh yang bercerita kepada saya di kolom komentar ataupun di DM Instagram saya bahwa mereka salah memasukkan nomor rekening dan pinjamannya hangus begitu saja. Karena kita tidak tahu itu rekening siapa. Kita mencoba mengontak bank pun itu juga akan susah ya. Karena bukan kalian yang transfer, tetapi ini adalah pencairan tunai dari pihak bank yang sifatnya adalah clearing. Ini beda dengan transfer manual seperti yang kita lakukan biasanya ya. Pakai mobile banking itu beda. Ini adalah clearing. Jadi Aku Laku clearing ke rekening yang kalian masukkan di sini. Makanya ini sebaiknya jangan sampai kalian salah teman-teman ya.
Nah, oke, selanjutnya kalian tinggal pilih aja mau berapa, kemudian pilih tenornya. Lalu di sini ada rencana pelunasan ya teman-teman ya. Jadi kalau 2 bulan itu tagihannya sekitar 1,3, dan di sini ada detail jatuh temponya, yaitu tanggal bayar tagihannya itu ada. Jadi kalian jangan sampai telat teman-teman. Kalau kalian telat itu resikonya tinggi banget. Kalian tidak akan bisa mengajukan pinjaman lagi teman-teman. Karena banyak sekali yang telat sehari kemudian pengen pinjam lagi, itu udah pasti mustahil untuk bisa di-approve ya teman-teman ya. Jadi Aku Laku ini sistemnya adalah ada credit point, yaitu namanya credit point Aku Laku. Dimana saat ini masih susah untuk mengetahui credit point kita ya, karena Aku Laku Finance di Android masih belum bisa kita gunakan teman-teman. Jadi kalau kita telat sehari saja itu turun credit point-nya itu bakal lebih banyak. Kalau kalian melakukan pembelian barang, pulsa dan lain sebagainya, itu naiknya cuma sedikit-sedikit. Jadi untuk menaikkan credit point kalian itu lebih susah dibandingkan untuk menurunkannya teman-teman ya. Jadi kalau kalian telat sehari aja turunnya udah pasti sangat banyak teman-teman. Kemudian saran saya untuk melakukan pembayaran ini sebisa mungkin kalian bayar pas di tanggal jatuh temponya, atau maksimal itu H-2. Jangan terlalu cepat ya. Baru 1 bulan kalian langsung lunasi semua, itu akan berakibat fatal teman-teman. Jadi banyak sekali yang bermasalah, mulai limitnya tiba-tiba turun, kemudian limitnya tidak bisa digunakan, lalu tidak bisa pinjam lagi, dan dana cicilnya pun fiturnya dimatikan teman-teman. Jadi saya sudah membuatkan video lengkapnya juga tentang resiko bayar lebih cepat Aku Laku itu apa. Itu kalian tinggal nonton aja di channel ini, semuanya lengkap teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas yang pinjaman aja ya. Nah, pinjaman ini nilainya sangat kecil, tapi ini udah otomatis terbuka buat kalian pengguna baru Aku Laku. Namun di sini tenornya cuman sedikit ya, maksimal cuman 30 hari teman-teman. Jadi ini kayak pinjaman tunai ya, kayak pay later gitulah, kayak semacam kalian mencairkan limit Aku Laku kalian, gitu aja teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga ada biaya layanan asuransi, lalu kemudian ada sama ya, rekening bank, rekening penerima, rencana pelunasan dan lain sebagainya. Dan di sini juga kalian bisa lihat ya teman-teman, di sini kalian bisa lihat rencana pelunasnya. Nah, ini ada nih jumlah pinjamannya berapa, kemudian bunganya itu berapa, lalu biaya layanannya berapa, preminya berapa dan lain sebagainya, itu semuanya sudah lengkap di sini. Kalian pertimbangkan dulu kalian sanggup nggak untuk membayar seperti ini teman-teman. Nah, caranya hanya segampang itu ya teman-teman, tapi pada intinya adalah kalian harus memikirkan dan berpikir secara bijaksana apakah kalian akan mengajukan pinjaman di Aku Laku atau tidak. Nah, ini tentu saja karena banyaknya kasus gagal bayar atau telat bayar di Aku Laku ya, dan banyak sekali yang stres karena diteror debt collector atau menerima efek dari gagal bayar Aku Laku di 2022 ini teman-teman. Untuk itu, saya ingatkan kepada kalian, buat kalian yang ingin melakukan pinjaman, lebih baik kalian pikirkan baik-baik. Kalau kalian bisa pinjam di keluarga atau kerabat, lebih baik kalian pinjam di keluarga atau kerabat saja teman-teman. Karena tentu saja buat umat muslim ini adalah riba, dan tentu saja juga bunganya itu akan mencekik kalian. Nah, kalau kalian pinjam di saudara atau keluarga, otomatis kan tidak ada bunga, dan kalian kalau telat bayar pun kalian bisa mencicilnya sedikit demi sedikit. Nah, kalau kalian di Aku Laku, kalian nggak ada duitnya dan kalian mau mencicil, itu perhitungannya akan jadi rumit dan bunganya akan jadi lebih besar, dan malah justru tidak lunas-lunas rasanya teman-teman. Gitu ya, itu adalah beberapa resiko efek samping yang harus kalian terima jika kalian melakukan pinjaman di Aku Laku. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.